Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang dolar di sini. Kali ini saya akan coba update tentang pergerakan dari Bitcoin. Sebelum memulai update, sebelumnya saya ingatkan ini hanya pendapat pribadi saya dan saya hanya seorang pemula yang ingin berbagi analisa. Jadi, gunakan ini hanya sebagai perbandingan dengan analisa Anda dan mari kita mulai. Kali ini saya sedang berada di chart Bitcoin ya, di time frame 2 jam karena di sini saya melihat pergerakannya itu cukup menarik untuk dibahas. Pertama kita bahas dari kenaikan di sini. Di sini itu tercipta rally base rally atau bisa kita sebut dengan SND ya, supply and demand, dan tepatnya di sini adalah zona demand. Kita tandai ya. Dan kecenderungan harga itu akan memantul ketika sampai di area SND seperti ini. Dan bisa kita lihat ya, ketika Bitcoin turun sampai ke area ini itu langsung terjadi pantulan, turun lagi di sini mantul tetapi belum jelas nanti langsung mantul ke atas atau tidak. Dan bisa kita cek juga pantulan ini itu terjadi di kisaran Fibonacci retracement. Kita bisa ukur. Bisa kita lihat ya, ketika terjadi penurunan itu di sini tertahan oleh Fibo 0,382 langsung mantul. Dan ketika sampai di Fibo 0,5 itu langsung terjadi pantulan juga. Tetapi sayangnya ketika terjadi pantulan di Fibo 0,382, Bitcoin itu menciptakan chart pattern double top. Ini adalah double top. Dan seperti yang kita tahu ya, double top itu adalah pertanda pembalikan arah dari tren naik ke tren turun. Potensi ya, potensi pembalikan arah dari naik ke turun. Dan kebetulan untuk double top di sini sudah terbreakout ya, sudah terbreakout. Kita juga bisa ukur ya, jika memang double top ini valid itu Bitcoin ada potensial turun sampai kemana. Kita tandai resistennya. Kita ukur, lalu kita pindahkan ke area breakout. Ya, di sini. Sorry. Dan ketemulah di kisaran 47 ribuan. Dan tepat sekali di kisaran 47 ribu itu ada zona lagi. Di sini ada zona demand lagi. Dan kebetulan tepat di Fibo 0,786. Jadi di sini saya akan lihat Bitcoin dari dua sisi ya, dari sisi double top dan sisi supply and demand dan Fibonacci. Dari sisi saya seorang trader, saya itu sudah melakukan pending order long di Fibo 0,5 dan 0,618 itu dari 3 atau 4 hari yang lalu. Saya sudah menaruh. Intinya ketika terjadi penurunan di sini saya sudah mengukur dan saya memasang pending order di Bitcoin USDT per virtual itu di Fibo 0,5 dan 0,618. Dan kebetulan untuk entry di Fibo 0,5 sudah terbuka dan sekarang sudah mulai running profit karena sudah ada pantulan ke atas. Dan kenapa saya menaruh pending order di Fibo 0,618 juga? Karena memang Bitcoin itu ada potensi penurunan sampai ke 0,618 baru dia melanjutkan naik. Itu potensi yang saya lihat dari Fibonacci dan zona demand di sini. Untuk stop loss saya taruh tentunya di bawah demand, di sini di kisaran 48.000. Karena demand jika sudah terbreakout walaupun hanya 1 poin saja itu sudah tidak valid. Biasanya tetap ada potensi pantulan walaupun tidak valid, tetapi pantulannya itu tidak terlalu tinggi. Itu yang saya lihat dari segi Fibonacci dan demand di sini. Saya berharapnya itu malah turun sampai ke 0,618 baru melanjutkan naik. Atau mungkin setelah sampai di Fibo 0,5 ini langsung melanjutkan naik ke 50 ribuan lagi. Target terdekat ya di 50 ribuan, itu kayak level ya. Itu yang saya lihat dari demand. Tetapi jika kita lihat dari chart pattern double top di sini itu memang ada potensial penurunan sampai ke 47.000 atau di level Fibo 0,786. Jadi mungkin setelah sampai di Fibo 0,5 ini ada pantulan ke atas. Sesuai dari rule jika kita entry menggunakan double top ya, itu ketika breakout koreksi entry. Jadi mungkin saja Bitcoin akan seperti itu, breakout koreksi dan melanjutkan turun. Itu jika dilihat dari
double top. Jadi untuk key level bagi saya ya, itu di harga 48.000. Jika terbreakout berarti ada potensi penurunan lebih dalam, jika tidak terbreakout berarti akan memantul, dan pastinya posisi saya long di Bitcoin itu akan profit ya. Walaupun saya entry menjadi dua bagian di 0,5 dan 0,618. Saya lebih mengharapkan turun ke 0,618 ataupun sudah cukup di 0,5 langsung mantul ke atas. Tetapi jika nantinya level FIBO 0,618 di 48.000 ya, intinya jika breakout ke 48.000 breakdown, itu kemungkinan ada potensi pantulan ke atas sedikit. Lah di situ baru saya akan melakukan entry short. Karena walaupun sudah terbreakout, kemungkinan tetap ada pantulan ke atas. Itu kita bisa lakukan untuk entry short ya, tentunya untuk menutup kekalahan saya di entry long saat ini. Jadi memang saya sudah siapkan rule-nya. Ketika turun sampai di 0,5 atau 0,618 saya akan entry tetap, dan ketika breakout saya kena stop loss, itu saya akan entry short dan menunggu market itu naik dulu baru saya akan entry short sampai ke level FIBO 0,786. Jadi kita lihat saja ya, intinya untuk ke level Bitcoin saat ini itu di kisaran harga 48.000. Jika breakdown ada potensi penurunan lebih dalam lagi, jika mantul ada potensi kenaikan yang lebih tinggi lagi. Mohon maaf ya jika analisa saya acak-acakan, mohon maaf, masih pemula dan masih dalam tahap belajar. Kalian juga bisa komen tentang analisa kalian dan pendapat kalian tentang analisa ini, dan jika analisa saya salah mohon dimaklumi. Pejuang dolar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.